Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadhani dengan NIM 2103006 akan mempresentasikan mengenai Proyek 2 Kapita Selekta Matematika Terapan yang berjudul Penerapan Metode Regresi Linear Sederhana untuk Prediksi Persediaan Obat Jenis Tablet, Studi Kasus, Klinik Teluk Banten, periode Januari-Agustus 2019. Yang pertama, kita membahas mengenai latar belakang, yaitu masalah dalam bidang kefarmasian. Aspek terpenting dalam bidang kefarmasian yaitu melakukan pengendalian persediaan dengan mengoptimalkan penyediaan obat termasuk perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, pendistribusian, serta pemilihan dan pengendaliannya. Selanjutnya, persediaan obat di apotik, rumah sakit maupun klinik membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, diperlukan proses pengelolaan terhadap persediaan obat yang berhubungan dengan pelayanan rumah sakit atau klinik terhadap pasien. Ketersediaan obat yang sharing dan ketersediaan obat yang sharing tidak dapat diprediksi. Masalah ini dapat diatasi dengan mengimplementasikan metode regresi linear sederhana untuk menghasilkan hasil prediksi persediaan obat dalam proses penjualan obat jenis tablet. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana penerapan metode regresi linear sederhana untuk memprediksi persediaan obat jenis tablet di Klinik Teluk Banten, Jalan Kampung Margasari, Desa Margasari, Kecamatan Pulau Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya, tujuannya menjelaskan penerapan metode regresi linear sederhana untuk memprediksi persediaan obat jenis tablet di Klinik Teluk Banten, Jalan Kampung Margasari, Desa Margasari, Kecamatan Pulau Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya, mengenai landasan teori. Yang pertama, regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana digunakan untuk melihat hubungan antar satu variabel independen atau variabel bebas dan mempunyai hubungan lurus dengan variabel dependennya atau variabel terikat. Persamaan umum metode regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Dengan A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi, Y sama dengan variabel dependen atau variabel tak bebas, X sama dengan variabel independen atau variabel bebas. Selanjutnya, rumus untuk menghitung konstanta atau nilai A. A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Lalu rumus menghitung koefisien regresi atau B. B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Yang kedua, prediksi atau peramalan bisa dikatakan juga sebagai forecasting, yaitu memprediksikan, memberikan gambaran, atau memberi perkiraan taksiran terhadap sesuatu yang mungkin akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan. Yang ketiga, perhitungan error, mean absolute deviation atau MAD, untuk mengukur ketepatan ramalan dengan merata-rata kesalahan dugaan atau nilai absolut masing-masing kesalahan. Rumus untuk menghitung MAD adalah sigma nilai mutlak YT kurang FT per N. Yang keempat, obat. Obat adalah zat apapun yang menyebabkan perubahan fisiologi atau psikologi organisme saat dikonsumsi. Konsumsi obat dapat dilakukan melalui inhalasi, injeksi, merokok, ingesti, absorpsi melalui kulit atau disolusi di bawah lidah. Selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis sistem yang berjalan. Analisis sistem yang berjalan dilakukan dengan pencatatan transaksi secara manual, sehingga hal ini menyebabkan proses kontrol persediaan obat sulit dilakukan, khususnya jenis obat tablet. Adapun jalannya sistem pada saat ini
dapat ditunjukkan pada gambar 1, yaitu flowchart penjualan obat pada klinik Teluk Banten. Yang kedua, hasil pengumpulan data dapat kita lihat pada tabel data transaksi penjualan obat periode Januari-Agustus 2019. Pada bulan Januari, totalnya 134, bulan Februari 158, Maret 220, April 357, Mei 457, Juni 526, Juli 610, dan Agustus totalnya 691. Yang ketiga, analisis menggunakan regresi linear sederhana. Langkah-langkah analisis menggunakan metode regresi linear sederhana adalah: 1. Menentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear, yaitu untuk membuat prediksi penjualan obat jenis tablet ibuprofen sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam persediaan obat. Yang kedua, mengidentifikasi variabel faktor yang menyebabkan, yaitu X, dan variabel akibat, yaitu Y. Untuk variabel faktor penyebab atau X adalah jumlah periode atau waktu, dan variabel akibatnya atau Y adalah jumlah obat jenis tablet. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data. Kita menggunakan data penjualan obat periode Januari-Agustus 2019. Yang keempat, menghitung nilai X, Y, dan X kuadrat. Berdasarkan tabel 1, yaitu data penjualan obat, diperoleh hasil perhitungan X dan Y pada tabel 2 berikut. Kita bisa lihat periodenya dari Januari sampai Mei. Untuk periode dikatakan dengan X, dan tablet dikatakan dengan Y. Di sini kita perhitungan nilai X, Y, dan X kuadrat. Kita rata-ratakan untuk periode, didapatkan hasilnya 210, dan untuk tablet sebanyak 1326. Untuk perkalian X dan Y, kita dapatkan hasilnya 17.464. Dan untuk perhitungan dari nilai X kuadrat, kita dapatkan nilai 2870. Yang kelima, mencari nilai konstanta. Kita masukkan nilai yang kita peroleh dari tabel perhitungan nilai X, Y, dan X kuadrat tadi. Untuk rumus dari mencari nilai konstanta, A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. A sama dengan 1326 dikali 2870 dikurang 210 dikali 17.464 per 20 dikali 2870 dikurang 210 dikuadratkan. Sama dengan 3.805.620 dikurang 3.667.440 per 57.400 dikurang 44.100. Sama dengan 138.180 per 13.300. Didapatkan hasil A yaitu 10,389. Selanjutnya mencari nilai koefisien B. Rumusnya B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Sama dengan 20 dikali 17.464 dikurang 210 dikali 1.326 per 20 dikali 2.870 kurang 210 dikuadratkan. Sama dengan 349.280 dikurang 278.460 per 13.300. Sama dengan 70.820 per 13.300. Didapatkan nilai dari koefisien B yaitu
5,325. Setelah kita mendapatkan nilai A dan B, kita menentukan persamaan regresi. Persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Kita masukkan nilai A dan B, ya, sehingga diperoleh Y sama dengan 10,389 tambah 5,325X. Selanjutnya kita menghitung prediksi. Kita masukkan prediksinya dengan menggunakan persamaan regresi yang kita dapatkan. Lalu untuk minggu 21 kita peroleh prediksinya Y sama dengan 10,389 ditambah 5,325 dikali 21 sama dengan 122,214. Untuk minggu 2, Y sama dengan 10,389 ditambah 5,325 kali 22 sama dengan 127,539. Untuk minggu 23, Y sama dengan 10,389 ditambah 5,325 kali 23 sama dengan 132,864. Untuk minggu 24, Y sama dengan 10,389 ditambah 5,325 dikali 24 sama dengan 138,189. Untuk minggu 25, Y sama dengan 10,389 ditambah 5,325 dikali 25 sama dengan 143,514. Untuk minggu 26, Y sama dengan 10,389 ditambah 5,325 dikali 26 sama dengan 148,839. Dan seterusnya sampai minggu ke-32. Sehingga diperoleh hasil seperti yang ditunjukkan pada tabel 3 sebagai berikut. Untuk prediksi bulan Juni sampai Agustus. Yang selanjutnya ke-9, perhitungan error. Yaitu menggunakan mean absolute deviation, yang rumusnya sigma nilai mutlak YT dikurang FT. Untuk minggu 21 diperoleh mean absolute deviation-nya 0,1488. Untuk minggu 22 0,2051. Untuk minggu 23 0,072. Untuk minggu 24 0,1509. Untuk minggu 25 diperoleh 0,2072. Untuk minggu 26 diperoleh 0,0699. Untuk minggu 27 diperoleh 0,2363. Untuk minggu 28 diperoleh 0,0408. Untuk minggu 29 diperoleh 0,1512. Untuk minggu 30 diperoleh 0,1551. Untuk minggu 31 diperoleh 0,0387. Untuk minggu 32 diperoleh 0,0176. Sehingga diperoleh mean absolute deviation totalnya sebanyak 1,4935. Berdasarkan nilai mean absolute deviation yang kita peroleh dengan menggunakan metode regresi linear sederhana dengan tingkat kesalahan 1,4935%. Dapat dihitung keakurasian prediksinya dengan menggunakan rumus akurasi sama dengan 100% dikurang error. Sama dengan 100% dikurang 1,4935%, sehingga didapatkan hasil akurasinya 98,505%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data transaksi penjualan obat di klinik Teluk Banten, menggunakan metode regresi linear sederhana, diperoleh hasil akurasi sebesar 98,505%, maka dapat disimpulkan bahwa metode regresi linear sederhana dapat menentukan hasil prediksi yang akurat untuk memprediksi stok dalam pengelolaan persediaan obat jenis tablet ibuprofen pada klinik Teluk Banten. Berikut
Saya lampirkan daftar pustakanya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kritik, saran, tanggapan, maupun pertanyaan, silahkan disampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.